Yo, Winners, Wibu Happiness, gimana nih kabar kalian? Ya, balik lagi sama gua, Wibu yang bangga jadi Wibu ini yang kayak biasa gue bakal bawain cerita dari Nageki no Bore lagi ya kan. Yang, minggu kemarin gue sama sekali nggak upload. Karena jujur nih kegoblokan gue sendiri sih. Soalnya, gue setelah pulang jalan-jalan tuh kayak, aduh gue pengen nonton dulu lah satu film. Pas gue pengen nonton, nih film berbayar nih ya di Netflix ya kan. Ya udahlah gue bayar Netflix, dan karena udah berbayar ya kan, gue gak mau rugi dong. Gue gak mau rugi, ya udah gue nonton Netflix. Udah gue nonton banyak film, nonton sampai ya udah begini. Akhirnya gue lupa upload. Tolong saja. Jujur gue bukan malas tapi lupa anjir. Gue bahkan nggak buka akun YouTube gue sama sekali, cuk. Gue nggak buka kerjaan gue sama sekali. Ini skrip udah ada dari sebelum gue jalan-jalan. Jadi ini skrip udah dari 2 minggu lalu, kampret. Perkara gue nggak mau rugi, udah bayar Netflix, sudah itu doang. Sorry banget ya, sorry ini benar-benar kegoblokan gue sih. Asli ini goblok banget gue. Makanya ya, di minggu ini gue bakal upload 2 video Nageki no Bore, oke? Oke dong, oke ya, gue janji di minggu ini gue bakal upload 2 video Nageki no Bore. Dan ya, sebelum ke cerita kali ini ya kan, gue mau ngingetin nih buat lo yang belum nonton video rangkuman web novel Nageki no Bore sebelumnya, lo bisa cek ke playlist lah, karena di situ ada playlist dari rangkuman novel Nageki no Bore. Atau ya lo bisa langsung cek deskripsi aja lah ya, di situ ada link dari playlist rangkuman novel Nageki no Bore. Ya lo bisa nonton video sebelumnya dulu lah ya, biar lo nggak pusing aja gitu kalau langsung nonton video yang ini. Dan perlu gue ingatkan, yang gue bahas itu web novelnya, oke? WN-nya bukan light novelnya. Nah, cerita kali ini itu dibuka pas semua orang ada di rumah sakit Yegdra tuh. Tapi ya bangunannya ya nggak kayak rumah sakit pada umumnya lah. Bangunannya itu ada di dalam pohon gede gitu. Kayak bangunan pada umumnya di Yegdra ya kan, yang ada di atas pohon, terus di dalam pohon. Ya intinya yang berhubungan sama pohon-pohon gitu lah. Dan di situ Ansem ngasih tahu tuh kalau elf yang ngelawan Lucia sebelumnya itu cuma lemes doang gitu kan. Nggak bakal mati ataupun ya nggak bakal kenapa-kenapa juga. Dan Serene itu kayak ngerasa lega lah. Dan Citri itu minta penjelasan dong ke Serene kenapa elf di Yegdra bisa jadi phantom begitu ya. Bisa dibilang semi phantom mungkin ya, yang kalau kata Serene sih orang-orang di Yegdra ya kan, mau itu elf ataupun spiritnya, pernah ngadain ekspedisi pas awal mereka nyadar ada anomali di World Tree sekitar ya 200 tahun yang lalu lah. Dan elf yang dilawan Lucia tadi itu namanya Ruin, salah satu elf yang berangkat pertama kali buat ekspedisi bareng sama Finis ya kan. Kalau lu lupa, Finis itu spirit yang sama si Ruin tadi lah. Nah, itu 2 makhluk itu ya yang berangkat pertama gitu loh di ekspedisi itu. Dan alasan kenapa Ruin bisa kuat banget begitu, bahkan sampai bisa nandingin Lucia, karena ya Ruin itu seorang Sage. Tapi ya Serene juga bingung, sekuat-kuatnya Ruin tetap aja Ruin itu makhluk hidup yang harusnya nggak mungkin dong dia bisa hidup tanpa makan atau minum selama 200 tahun itu gitu loh. Dan mungkin ya kedepannya bakal banyak gitu loh mage atau elf lain dari Yegdra yang udah dirubah jadi phantom juga, yang ya nantinya bakal mereka lawan lah. Dan emang elf yang lain tuh nggak sekuat Ruin gitu loh. Soalnya ya Lucia kan tadi bisa menang juga karena tongkat anti material mana kena duluan gitu loh ke Ruin sama Finis, yang artinya ya kekuatan Ruin sama Finis udah hilang hampir separohnya gitu loh. Makanya ya Lucia bisa menang, dan Lucia nggak ngebantah soal itu karena ya faktanya emang begitu. Kalau secara raw power, secara pengalaman, secara magic gitu kan, ya Lucia masih kalah ketimbang Ruin gitu loh. Dan ya udah mereka diskusi lagi kan, tapi ya karena nggak dapat jalan keluarnya nih ya, Lucia milih buat lanjutin ngebuat alatnya Citri aja lah tuh. Alat buat mengacaukan mana material yang mengalir ke World Tree gitu loh, daripada ya diskusi kagak jelas begini gitu loh. Terus Liz sama tim investigasi itu juga milih buat mancing phantom-phantom mencurigakan yang siapa tahu gitu kan itu ada elf gitu loh, dan bisa mereka balikin jadi normal lagi. Nah, Serene itu berencana buat neliti sihir pemusnah punya Finis. Maksudnya ya sihir yang bisa menghapus keberadaan mana atau ya material mana lah yang spontan. Di situ Lucia langsung kayak kelihatan kesel gitu loh, karena ya kalau dia dikasih tahu ya kan soal sihir itu, sihir pemusnah kayak punya Finis itu ada ya kan, dari awal nih dikasih tahu sama Serene, Lucia yakin dia bisa ngebuat sihir yang sama persis kayak punya Finis itu. Yang spontan keren nanya, lah iya Finis mana lah ya? Yang dalam hati Serene ngebatin, kalau sihir pemusnah pasti bakal fatal juga dong kalau ngenain Finis sendiri. Maksudnya ya kemungkinan Finis mungkin
mau cut mungkin, maybe gitu loh. Kata Serene begitu ya. Cuma ya pas Serene mikir begitu, tiba-tiba dia ngerasain aliran mana di dekatnya ya kan, yang lama-lama ngumpul gitu dan puff, finish nongol ya kan, tapi bentuknya chibi gitu lah ya. Yang jelas Serene kaget dong, dan finish itu kayak apa ya, kayak mau ngomong sesuatu gitu lah ya kan. Ke Cry dia main ngomong, cuma ya sama Cry mulutnya finish langsung ditahan, dipegang gitu apa ya, dicokot apa sih, bukan dicokot mah digigit apa ya, kayak up gitu loh, dipegang lah ya, paham lah ya intinya. Di situ tangannya Cry megang finish buat ngomong ya, dan Cry di situ langsung ngomong sebelum finish ngomong kalau finish itu nggak perlu berterima kasih karena itu semua berkat Serene. Serene di situ ya kayak malu-malu kucing gitu lah ya, beda sama Chris nih. Kalau Chris kan tsundere ya kan, tipe-tipenya gitu loh yang apa ya, malu-malunya galak gitu. Kalau Serene kayak apa ya, malu-malu yang nunduk gitu ya kan, modelan Hinata, tahu kan lo ya, ya tau lah ya. Dan buat kondisinya Ruin sendiri, kalau kata Ansem ya udah mendingan sekarang nih, makanya ya Cry di situ langsung izin cabut kan, dan yang lainnya ya ngebiarin aja. Cry mau ngapain ya terserah lah. Pada apa ya, bukannya pada nggak peduli kayak wah kalau Cry cabut ya palingan Cry ngerjain urusannya gitu kan. Dan gak lama abis Cry cabut tuh ya, Ruin mulai siuman ya kan, dan pas dia ngeliat Serene yang masih pakai baju artefak santainya Cry, Ruin pakai muka yang aneh ya kan, itu nanya, itu lo pakai baju apaan? Di lain tempat, lebih tepatnya di ruang terdalam Temple of Origin, Keller, Dewa Bencana itu lagi ngeliatin berbagai informasi yang dikasih bawahannya tuh. Lewat ya semacam sihir bintang gitu lah. Dan abis ngeliat berbagai informasi yang dikasih sama bawahannya, Keller ngasih perintah kan ke semua bawahannya untuk masuk ke mode bertahan, atau ya bukan mode bertahan sih, mode prepare gitu loh, biar ya proses kebangkitannya itu nggak keganggu gitu loh. Jadi ya kalau ada yang ngeganggu bisa dihajar lah sama bawahannya si Keller. Dan tujuan Keller ya itu ngancurin dunia gitu loh, atau ya lebih tepatnya ngebuat dunia di bawah pengaruhnya ya. Walaupun nggak ada juga sih yang bisa ngalahin Keller untuk saat ini, sekalipun ya kondisi Keller itu belum bangkit sepenuhnya. Satu-satunya makhluk ya yang bisa ngalahin Keller, bukan nggak ada yang bisa ngalahin sih, ada, tapi satu makhluk doang, yaitu dewa. Dan di dunia ini itu ada dewa lain juga, makanya ya Keller harus dapat kekuatan penuhnya biar dia bisa ngalahin dewa lain. Dengan kata lain, dia bangkit sebagai dewa bencana yang sesungguhnya. Nah besok ya Cry itu kelihatan kayak lagi rebahan gitu lah di kamarnya sambil mikirin soal kejadian kemarin. Lebih tepatnya perkara soal sikapnya Serene yang berubah 180 derajat. Walaupun ya dia ngerasa bangga juga karena ya berhasil ngindarin permintaannya finish. Jadi Cry di sini tuh antara merasa bersalah karena dia yang merubah si Serene jadi mager-mageran begitu, tapi ya di lain hati dia juga merasa bangga gitu loh, karena nih gue udah berhasil motong omongannya finish nih buat minta bantuan. Jadi wah senengnya bukan main gitu loh ya. Ya Cry ngira kalau finish itu pengen minta tolong gitu loh, makanya ya sebelum finish ngomong ya kan langsung dipotong gitu loh sama Cry. Dan dia juga seneng gitu loh karena ya korbannya untuk saat ini cuma satu, maksudnya ya si Ruin doang. Dan Cry kan di situ kayak apa ya, rebahan, guling-gulingan gitu kan, yang intinya bener-bener males-malesan dah. Makanya ya Adler yang tiba-tiba nongol gitu kan, itu langsung nyerocos kalau dia sama sekali nggak paham nih sama tindakan Cry. Selama ini dia ngawasin Cry lewat artefak cerminnya, tapi yang dia lihat Cry itu cuma rebahan doang di kasur. Dan dia bingung kok orang yang nggak punya info apa-apa kayak Cry bisa ngebuat rencana kayak begitu gitu loh. Dan Adler situ muji-muji Cry lah, dan dia ngerasa kalau Cry itu kayak orang spesial yang apa ya, dia iyain aja udah sama Cry gitu loh. Dan Cry itu malah ngomong cuma sisa 2 hal lagi nih yang harus gua lakuin. Maksudnya Cry ya nyembuhin Luke terus pulang gitu loh. Tapi ya Adler itu nangkepnya cuma tinggal 2 step lagi Cry bisa ngancurin Temple of Origin gitu loh. Makanya ya Adler kayak penasaran gitu lah sama ini apa gitu loh, 2 hal yang pengen Cry lakuin ya kan. Cuma ya sama Cry dikacangin aja malahan ya. Cry ngomong udahlah, daripada lu ganggu gua ngurusin gua, mending lu bantu si Trey sana lah. Dan ya udah abis itu Adler cabut tuh kan, balik ke tempat rombongannya lah. Terus dia ngasih tahu tuh ke rombongannya kalau dia nggak dapet info apa-apa dari Cry. Padahal ya dia udah sengaja nih ngeprovokasi Cry ya kan. Dan Adler itu juga kesel karena ya harusnya artefak cerminnya itu kan artefak yang OP ya kan, buat ngorek informasi gitu loh, buat dapet informasi. Tapi ya, apa sekarang gitu loh yang dia dapat apa gitu loh, dia nggak dapat apa-apa dari ngawasin Cry itu. Bahkan ya sampai sekarang di artefak cerminnya cuma nunjukin Cry yang masih rebahan, guling-gulingan ya kan. Di lain tempat Serena itu nggak bisa tidur tuh ya kan, makanya dia datanglah ke tempat Citri sama Lucia yang ternyata di situ udah ada member Starlight yang pada bantuin Lucia sama Citri buat ngebikin alat pengganggu aliran material mana dari Earthvein ke
Yegdra. Nah, bahan-bahan yang disiapin Citri itu perlahan-lahan berubah jadi tabung gitulah. Yang di bagian atasnya ada lubang kecil buat naruh batu sihir gitu. Dan semua orang yang ngeliat itu pasti tahu kalau itu buat batu sihir gitu loh. Makanya Serene itu pengen naruh batu sihir tuh kan di lubang itu. Cuma ya pas mau ditaruh nih ya sama Serene, tiba-tiba diberhentiin gitu lah sama Citri. Kayak awas, jangan dulu. Yang spontan Serene panik lah. Sedangkan Lucia dia cuma ngela nafas aja sambil ngasih tahu kalau ya itu emang udah kebiasaan Citri. Citri itu iseng doang tadi. Dan Citri itu kayak belaga bego aja gitu loh. Dia ngeles ya bisa bahaya kalau masangnya sembarangan. Yang dalam hati Lucia ngebatin mana ada. Dan ya udah, karena mereka baru ngebuat satu alat ya kan, mereka mulai ngebuat alat yang lain tuh sampai ya semua kelar lah. Mereka ngebikin banyak alat. Yang pas udah selesai semua alatnya udah jadi nih ya, Liz, Tino sama Eliza itu baru balik tuh dari tugas pengintaian. Mereka yang datang mukanya Liz itu kesel banget sampai ditanyain sama Lucia, lu kenapa? Yang kalau kata Liz ya, mereka itu ngerasa kayak diawasin gitu lah. Dari awal mereka masuk ke hutan buat ke War 3. Ini belum di War 3-nya, ini baru di hutan buat OTW ke War 3. Mereka udah ngerasa diawasin. Bahkan pas mereka udah sampai di sekitaran War 3 ya kan, mereka itu ditatap terus tuh sama Phantom yang berkeliaran di luar Temple of Origin. Nggak diserang sama sekali sama Phantomnya, bahkan ya Liz udah sengaja ngeprovokasi mereka gitu loh. Tapi tetep aja nggak diserang, cuma diliatin doang sama Phantom itu gitu loh. Dan Liz itu juga nggak bisa ngedekat ya ke dalam Temple of Origin. Soalnya kan ya Temple of Origin itu dilindungi sama barrier gitu yang bisa masuk ya makhluk yang udah dapet izin dari Keller atau ya setidaknya mungkin nggak penting lah ya bagi Keller. Contohnya kayak Dokchen sebelumnya tuh yang bisa masuk ke dalam barrier Temple of Origin. Terus di situ Eliza ngomong tuh kalau dia ngerasa kayak Phantom itu kayak lagi prepare gitu lah, tapi ya nggak tahu buat apa. Kemungkinan ya prepare buat serangan. Dan Eliza di situ ngejelasinnya ya pakai muka tenang gitu. Cuma ya Tino itu iseng aja nanya, lo ngerasa pengen kabur nggak sih? Yang kalau kata Eliza, iyalah siapa juga yang nggak pengen kabur dari trialnya Cry. Tapi ya nggak mungkin dong mereka kabur. Pilihan mereka sekarang cuma maju doang, karena ya cepat atau lambat mereka pasti bakal ngadepin ini juga. Dan berhubung Keller si Dewa Bencana belum bangkit sepenuhnya, harusnya ya ini jadi kesempatan mereka buat ya apa ya ngadepin Keller dan Temple of Origin. Berhubung ya Keller belum bangkit sepenuhnya, Temple of Origin juga kondisinya lagi begini, dan ya mereka juga lagi dalam apa ya kondisi terkurung lah di dalam Yggdra. Nah di situ suasananya jadi tegang gitu kan gara-gara ceritanya Liz itu, ditambah ya omongannya Eliza sampai ya Citri itu harus tenangin mereka tuh dan ngingetin soal rencana mereka yang bakal masang alat pengganggu aliran material mana, dan ya harus diaktifin itu barengan gitu loh. Dan apa ya ditaruhnya juga harus di tempat yang pas. Makanya ya Citri nanyain soal penelitian Uno sebelumnya tuh terkait aliran material mana yang ngarah ke Wotri. Yang pas Uno kasih ke Citri, penelitiannya itu nggak jauh beda gitu dari penelitian orang-orang Yggdra 500 tahun yang lalu. Jalur aliran material mananya tuh ya hampir sama, beda-beda tipis doang lah ya. Dan gak lama satu-satu orang mulai pada ngumpul tuh, mulai pada datang ya, kecuali Cry sama Ruin, semuanya pada datang lah. Bahkan ya Adler sama rombongannya juga datang ke situ gitu loh. Yang pas udah pada ngumpul semua, Citri mulai ngejelasin detail rencana mereka kan. Beda dari sebelumnya tuh yang terkesan gampang, kali ini itu benar-benar kelihatan susah banget. Karena ya sebelumnya Citri nggak ngejelasin detail gitu. Citri cuma ngejelasin kalau kita bisa melakukan ini, udah titik gitu loh. Yang kali ini benar-benar beda banget. Sampai Serene aja paham kenapa sebelumnya Citri nggak ngejelasin detail gitu loh, biar mereka nggak punya kesempatan mundur. Maksudnya ya kalau dari awal Citri ngejelasin detail, Serene yakin semua orang bakal ogah ngelakuinnya. Karena ya rencana Citri itu cuma teori yang belum pasti gitu loh. Ditambah ya buat nemuin jalur aliran material mananya yang ngarah ke Yggdra itu susah banget. Nanem alatnya ke dalam itu juga susah gitu loh. Dan yang lebih susah harus diaktifin barengan. Kan rasanya kayak benar-benar mustahil ya. Tapi ya mengingat kondisi mereka sekarang ya kan, Temple of Origin melemah, Keller belum bangkit sepenuhnya, mereka benar-benar kekurung di Yggdra, ya udah mau nggak mau harus mereka lakuin dong. Kayak ini kesempatan gitu loh. Walaupun ya muka mereka pas dengerin rencana Citri kayak muka-muka orang yang nggak percaya gitu lah. Bahkan ya Liz sama Lucia juga begitu gitu loh. Nah di sini gue jelasin secara singkat aja ya, karena ya sumpah rencana detailnya tuh bikin pusing kalau gue jelasin. Jadi ya gue ringkas secara singkat aja ya cuk ya. Intinya tuh ya mereka tuh nggak ada niatan buat ngebunuh Phantom dari Temple of Origin, karena takutnya ada Yggdra, ada Yggdra kan, ada warga Yggdra, manusia atau ya makhluk-makhluk lain yang sebenarnya baik gitu loh, berakal lah, tapi dikendaliin sama Keller. Jadi ya niat mereka itu cuma mancing para Phantom itu biar nggak ganggu mereka pas pengen ngesabotase jalur aliran material mana ke Yggdra. Dan mereka itu bakal bagi tim gitulah, karena ya jalur aliran mana ke Yggdra itu kan ada banyak tuh, tapi ya mereka ini cuma ngambil 8 titik doang karena ya kekurangan orang. Jadi ya mereka itu fokus ke 8 titik gitu doang. Yang 8 titik itu narik garis lurus gitulah dari timur ke barat. Ingat ya, ini poin pentingnya nih, tarik garis lurus dari timur ke barat. Mereka nggak ngambil bagian selatan ataupun utara.
Nah, dari 8 titik itu, ada 2 titik yang paling rentan diserang, yang posisinya ada di paling ujung. Dan Serene sama Milies itu ngajuin diri lah buat ngejaga satu titik yang paling rentan itu. Dan sisa satu lagi nih, titik yang paling rentan siapa yang mau ngejaga. Dan pas mereka diskusi siapa yang mau ngejaga titik itu, ya kan, tiba-tiba Ruin datang pengen ikut rencana mereka yang spontan. Serene kaget lah, karena ya Ruin itu mage yang statusnya tinggi banget. Bahkan Serene sampai menganggap kalau Ruin itu gurunya. Dan perlu diingat, secara raw power, secara pengalaman, secara sihir, Ruin itu jauh lebih tinggi ketimbang Lucia. Yang kalau kata Ruin, ya mungkin ini takdir dia bangun atau tersadar dari pengaruhnya Keller pas kekuatannya emang lagi dibutuhkan. Apalagi ya ternyata kontrak dia sama Finis itu masih berlaku gitu loh. Jadi ya sebelumnya, waktu pertama kali masuk ke Temple of Origin, waktu pertama kali ekspedisi ya kan, Ruin itu kan berangkat bareng sama Finis. Itu mereka belum ngebuat kontrak, cuma berangkat bareng aja. Mereka ngebuat kontrak pas udah dikendaliin sama si Keller, yang ternyata kontraknya itu masih berlaku sampai sekarang gitu loh. Makanya ya Ruin itu kayak dapat apa ya, dapat power tambahan mungkin ya, gara-gara masih punya kontrak sama si Finis. Dan karena itu juga Ruin sama Finis yang bakal ngejaga titik satunya tuh, titik yang paling rentan itu. Jadi ya Serene ada di paling kanan ya kan, sedangkan Ruin ada di paling kiri. Nah di sini Serene bingung, kok Ruin bisa tahu nih rencana mereka. Yang kalau kata Ruin, dia udah ngobrol sama Cry, dan pas Ruin ngomong gitu, Cry itu masuk tuh kan ke dalam ruangan sambil nguap-nguap gitu lah, terus ngomong kalau Ruin itu minta izin buat ikut gelut. Yang ya udahlah, langsung gue izinin aja ya kan. Dan ya clear dong ya kan, semua titik udah kejaga. Dan Cry itu nggak kebagian, jadi ya dia bisa santai-santai aja, dia kayak ngerasa lega gitu kan. Yang harusnya sih begitu kalau Adler nggak tiba-tiba nyelat. Kalau Cry mau jaga di mana nih? Soalnya Cry kan yang paling berpengaruh di sini, yang artinya ya Cry punya hak buat memilih tempat atau spot yang mau dia jaga. Yang spontan Cry kaget lah, kok jadi begini. Dia alasan tuh kan kalau dia nggak mau nih ngambil jatah yang lain, jadi ya biar yang lain aja lah yang ngurus gitu loh. Yang dalam otaknya Sitri, oh nggak mau ambil jatah yang lain, berarti bukan di timur ataupun di barat dong. Makanya Sitri nempatin si Cry sendirian di titik utara. Dan Cry yang masih belum connect iya aja, cuma ya dia langsung diem tuh pas sadar sama omongannya Sitri tadi. Perasaan dari tadi arahnya dari timur ke barat deh, kok tiba-tiba jadi utara. Cry di situ langsung panik kan, kayak hah nih gue ngejaga sendirian nih. Sedangkan Lucia kayak khawatir banget kan, sampai dia ngajak Cry tuh buat bareng mereka aja lah ya kan, daripada Cry sendirian gitu loh. Beda sama Adler, Sitri ataupun Liz yang malah kagum banget lah ke Cry gitu loh. Emang Cry itu gila gitu loh, ngejaga bagian utara sendirian, itu luas banget. Phantomnya juga bakal banyak, Sasuga gitu kan, Cry gitu loh. Nah Serene yang salah paham juga nih ya di sini, dia menganggap apa ya, kalau wah Cry kan nih kekuatannya gila nih, makanya dia nganggap kalau Cry itu pengen bantai-bantai Phantom gitu loh. Makanya ya Serene minta ke Cry buat nggak ngebunuh Phantomnya itu. Bahkan ya Serene sampai mohon-mohon gitu, terus nutup matanya gitu lah, karena ya nggak berani ngeliat mukanya Cry. Dia takut, Serene takut kalau Cry itu ngebunuh warga Yggdra gitu loh. Dan ya Serene tahu bagi Hunter ngebunuh itu lebih gampang lah ya ketimbang narik perhatian gitu loh. Jadi ya permintaan Serene kayak permintaan yang susah dan egois banget lah kesannya. Apalagi ya Cry kan jaganya sendirian ya kan, jadi bakal susah banget lah buat narik perhatian para Phantom gitu. Jadi ya mending dibunuh gitu loh. Yang Serene yakin Cry bakal nolak lah permintaannya. Makanya ya Serene kayak pasrah aja kalau seandainya Cry itu nggak mau nerima permintaannya. Tapi ya Cry dengan santainya malah ngomong, iya ya udah gampang itu mah, udahlah nggak usah urusin. Lagian ya gue nggak ada niatan kok buat ngelawan mereka. Yang spontan siapa Serene itu kayak seneng banget. Dan Cry abis ngomong gitu ya kan, udah ngebuat cewek kelepak-kelepak begini ya kan, dia langsung kabur aja gitu loh, langsung cabut. Dan izinnya sih ada kerjaan, dan yang lain kayak ya udah aja lah, yang penting Cry udah ditempatin sendirian di bagian utara. Dan oke lah, cukup sampai di sini untuk cerita kali ini. Gimana nih coba menurut lo soal cerita kali ini? Bagus atau tidak? Coba tulis tanggapan lo di kolom komentar. Dan ingat ya, buat minggu ini gue bakal upload 2 video Nageki no Bore, oke? Perkara di minggu kemarin gak upload soalnya, aduh tolong. Asli itu goblok sih gue, sumpah. Dan ya seperti biasa sebelum mengakhiri video kali ini, gue mau bacain beberapa orang yang telah komen di video-video sebelumnya. Yang pertama ada dari Ihsan Maulana. Kenapa nggak lanjutin Goblin Slayer bang? Nggak tahu kenapa gue udah udah males gitu loh ngebahas serial yang agak-agak ecchi ya sebenarnya. Nggak tahu ya, semakin tua kayak semakin males gitu loh ngebahas yang kayak begitu. Lebih enak yang kayak komedi ya kan, atau ya mungkin romance drama gitu loh, nggak yang ecchi, nggak yang ecchi banget gitu. Bahkan DxD aja yang emang gua dulu tuh suka banget, sekarang kayak buat ngebahas kayak malas anjir.
Cuma ya secara story ya gue masih suka gitu sama Goblin Slayer, terus juga sama apa ya? Selain Goblin Slayer apa lagi? DxD gitu kan. Terus juga apalagi ya yang hard edgy atau ya edgy yang berat gitu. Masih suka secara story gitu. Cuma ya secara edgy-nya sih iya no ya. Terus yang kedua ada dari Ricky. Bang, boleh nggak ngebahas seberapa kuat Hinata Sakaguchi dari Tensura? Oke, nanti bakal gue bahas. Ini kayak apa ya, perkara gampang sih sebenarnya bikin ini. Mungkin ya minggu depan bisa gue bahas. Mungkin, maybe. Ya kita lihat aja nanti lah ya. Yang jelas ya, karena gue udah baca Tensura, jadi ya gue tinggal apa ya, ngebold bagian-bagian si Hinata aja. Kayaknya gue masih ingat beberapa chapter yang ngebahas gelutnya Hinata, ngebahas kekuatannya Hinata ya. Gue bakal bold di situ lah ya. Terus ketiga ada dari Andi. Bang, buatin playlist Nageki no Bore biar penonton gak ribet nyari-nyari urutan video Nageki yang lu upload. Aduh. Dari opening ya kan, udah ku ingatkan kalau ini video Nageki no Bore itu ada playlistnya. Oke, makanya tolong sekali kalau opening jangan di skip, karena bisa jadi di opening itu atau di ending ya, waktu gue bacain komen-komen itu ada beberapa info penting ya kan yang mungkin lu abaikan, takutnya seperti itu. Makanya ya sebisa mungkin ya tolong ya nonton opening ataupun ya endingnya itu apa ya, ya dengerin lah ya, siapa tahu ada info yang emang lu sebenarnya nggak tahu tapi gue sampaikan di opening atau di endingnya itu, begitu ya. Terus terakhir ada dari Custom Mode. Bang, bahas isekai baru, Bang. Apa tuh? Minogra. Oh, ya gue tahu ini si siapa ya? Siapa sih ya, intinya dewa jahat gitulah ya. Gue lupa nama karakternya siapa, anjir. Gue pengen bahas, jujur. Gue pengen bahas, tapi nyari novelnya susah, kampret. Asli dah. Ntar lah ya, gue coba lah ya. Gue cari novelnya dulu lah. Asli susah banget cari novelnya, anjir. Ntar kapan-kapan gue bahas, oke? Dan ya itu aja buat beberapa orang yang telah komen di video-video sebelumnya, yang kalau lo juga punya pertanyaan, pendapat, saran, requestan, atau bacotan-bacotan gak penting lo pada, lo bisa tulis di dalam kolom komentar. Kalau lo suka sama video kali ini, lo bisa tekan tombol like. Kalau lo gak suka, lo juga boleh dislike. Gue gak maksa lo kok, cukup tekan tombol like. Dan jangan lupa buat nge-PR ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, and bye-bye.